Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman dimanapun berada. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silahkan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat menerima notifikasi dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Kali ini, kami akan menceritakan kisah dua orang pemuda yang sedang menonton sebuah pagelaran wayang golek pada suatu acara ruatan desa. Namun, salah satu di antaranya mengalami hal yang sangat menakutkan. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. Irama gending Tatalu mulai terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Gendang bertalu-talu diiringi suara bonang, saron, dan gambang, menambah irama musik tradisional itu semakin indah. Dan orang-orang yang mendengar pun serasa ingin segera menelusuri asal suara tersebut. Gesekan rebab dan gong mampu membawa suasana malam itu seakan berada di alam masa lampau. Suara musik itu membahana keempat penjuru mata angin, dan seperti ada sebuah kekuatan yang menarik orang-orang untuk hadir di tempat itu. Dari semua arah, orang-orang pun berdatangan, lalu tanpa diperintah, mereka menggelar tikar ataupun koran dan duduk berdampingan menghadap ke sebuah panggung besar di hadapannya. Pedagang asongan mencoba menawarkan barang dagangannya pada para penonton yang berjubel di pinggir lapangan itu, lalu menerobos masuk ke tengah kerumunan orang-orang yang duduk berbaris menghadap ke panggung. Di sekeliling lapang, tampak para pedagang dengan sukarela menggelar aneka barang dagangan, karena bagi mereka malam ini adalah saat yang tepat untuk panen rezeki. Mengingat acara malam itu hanya diadakan setahun sekali. Acara malam itu adalah ruat desa, sebagai bentuk tanda syukur atas panen yang melimpah di desa itu, serta permohonan akan keselamatan atas seluruh warga desa tersebut. Acara itu dimeriahkan dengan pagelaran wayang golek oleh seorang dalang ternama pada masa itu. 3 buah gunungan telah tercabut dari tempatnya menancap. Gamelan ibing maktal mulai terdengar ke seantero desa itu. Bardan dan Jaya segera beringsut memperbaiki duduknya. Pandangan mereka seakan tak berkedip mengarah ke atas panggung, dan lakon wayang golek pun dimulai. Ada satu mitos yang berkembang di masyarakat. Jika nonton wayang golek di acara ruatan, diusahakan untuk menonton sampai selesai. Dan jika ingin pulang, harus sebelum tengah malam, sebelum wayang Batara Kala dimainkan oleh sang dalang. Begitulah kira-kira. Perlu teman-teman ketahui, Bardan dan Jaya adalah 2 orang sahabat sejak kecil. Namun, perbedaan mencolok nampak dari keduanya. Bardan terkesan urakan dan suka menggoda gadis-gadis dimanapun mereka bertemu. Dan anehnya, gadis-gadis itu mau saja diajak main atau jalan-jalan oleh Bardan tanpa diketahui oleh orang tua si gadis-gadis tersebut. Namun ketika ada orang tua si gadis-gadis itu mengetahui anaknya
menjalin hubungan dengan Bardan, si orang tua gadis itu akan segera mencari-cari Bardan dengan membawa amarah. Nah, begitu ketemu Bardan, orang itu tak bertindak apapun, malah berbalik arah meninggalkan Bardan. Menurut cerita teman-teman Bardan, ia memiliki ilmu pelet dan ilmu pembungkam, sehingga ia dapat memikat setiap wanita yang ia mau dan membungkam siapa saja yang akan bertindak kepadanya. Berbeda dengan Jaya, ia pemuda yang pendiam, tak banyak tingkah dan apa adanya. Banyak gadis-gadis yang menyukainya dan mencoba mengutarakan isi hatinya pada Jaya. Namun, ia menolaknya dengan halus dikarenakan ia telah memiliki tambatan hatinya. Cerita kembali ke pertunjukan wayang golek. Bardan dan Jaya duduk berdampingan, tak lupa menutup kepala mereka dengan kain sarung untuk menahan udara yang semakin dingin malam itu. Rembulan pun tersenyum gembira menjamu suasana yang semakin meriah. Waktu menunjukkan lewat tengah malam. Wayang-wayang buta telah dikeluarkan dari kotak kayu dan mulai dimainkan oleh sang dalang, diiringi suara gamelan yang berbunyi tanpa henti. Jaya serius menonton pertunjukan wayang golek tersebut. Pandangannya fokus ke arah panggung. Namun tidak bagi Bardan. Ia tak memperhatikan jalannya pertunjukan. Ia malah celingukan entah mencari siapa. Nah, saat Bardan celingukan yang kesekian kalinya, tiba-tiba pandangannya tertuju pada dua orang gadis yang duduk beberapa meter di arah sampingnya. Padahal tadi Bardan hanya melihat barisan laki-laki yang duduk. Tapi, sudahlah, pikir Bardan. Otak jahil Bardan pun seketika tersusun di benaknya. Tiba-tiba dua gadis itu menoleh ke arah Bardan sambil tersenyum manis. Lalu mereka bangkit dari duduknya dan berjalan keluar dari barisan penonton. Melihat itu Bardan pun bangkit. "Jai, aku kencing dulu ya," ujar Bardan. "Ya, jangan lama-lama," Jaya menyahut tanpa menoleh. Bardan pun berlalu meninggalkan Jaya yang tengah asik menonton. Hampir saja Bardan menginjak kaki para penonton karena terburu-buru mengejar gadis-gadis itu. Setelah keluar dari barisan penonton yang duduk, Bardan melihat dua gadis itu terus berjalan di antara penonton yang berdiri. Dan dua gadis itu menoleh sambil melambaikan tangannya ke arah Bardan. Sontak saja tingkah Bardan semakin tak karuan. Ia pun berjalan sambil bersiul-siul mengikuti gadis-gadis itu. Orang-orang yang dilewati Bardan memperingatkan Bardan untuk tak bersiul-siul malam hari. "Pamali," katanya. Namun sikap Bardan acuh tak acuh, membuat jengkel orang-orang. Sampai-sampai orang-orang itu menyilangkan telunjuknya pada kening sambil cekikikan ke arah teman-temannya. Dua gadis itu terus berjalan. Salah satu di antaranya menoleh ke arah Bardan, seraya melambaikan tangannya kembali. Sebagai petualang cinta, jiwa Bardan merasa tertantang dengan mereka. Ia pun mempercepat langkahnya. Seorang pedagang paling ujung lapangan itu melihat Bardan setengah berlari seperti mengejar sesuatu. Ya, sesuatu yang tak tampak. Karena pedagang itu hanya melihat Bardan yang tergesa-gesa lalu masuk ke sebuah kebun pisang beberapa puluh meter dari tempat pedagang itu berada. Acara yang digelar setahun sekali itu sangat meriah sehingga penonton sampai memenuhi luar lapangan. Bahkan beberapa kebun di pinggir lapang itu pun penuh oleh penonton yang berkerumun. Pedagang itu mengira Bardan yang tergesa-gesa masuk ke kebun
dikarenakan hendak buang air kecil. Kembali ke Bardan. Bardan saat tertegun manakala gadis itu masuk ke kebun pisang yang tempatnya tak jauh dari lapangan tersebut. Bahkan suara gamelan pun masih terdengar nyaring ke tempat Bardan berada. Dan gadis itu lenyap di balik rimbunan pohon pisang itu. Ia pun menoleh kiri kanan mencari-cari si gadis itu. Saat Bardan kembali menoleh ke arah pohon-pohon pisang itu, tiba-tiba nampak sebuah rumah yang lampunya nyala terang benderang. Lalu, seperti ada sebuah kekuatan yang menarik Bardan menuju ke arah rumah tersebut. Ia pun segera menghampiri rumah itu. Begitu sampai di depan pintu itu terbuka lebar dan sosok gadis itu telah berdiri sambil tersenyum dan menyuruhnya untuk masuk. Begitu Bardan masuk, tercium aroma sangat wangi bunga sedap malam memenuhi seluruh ruangan itu. Ia pun dipersilakan duduk. Bardan memperhatikan dengan seksama dua gadis itu. Sepertinya dua gadis kembar yang sangat cantik. Namun, ada yang aneh dari wajah mereka yang tampak sangat pucat. Bardan yang seorang petualang cinta tak terlalu memperdulikan hal itu. Seorang dari gadis itu menyuguhkan makanan dan minuman, lalu Bardan pun menyantapnya. Entah berapa lama mereka mengobrol sambil tertawa-tawa. Bardan pun lalu memulai jurus-jurus rayuannya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Entah yang mana yang memulai lebih dulu. Akhirnya terjadilah adegan dewasa di rumah itu. Dan ketika terdengar suara ayam berkokok, perlahan suara gamelan pun berhenti. Bardan yang merasa kelelahan akhirnya tertidur sambil memeluk gadis-gadis itu. Jaya yang sedang asik menonton tak menyadari jika Bardan tak kembali lagi ke tempatnya. Dan ketika perlahan gamelan itu berhenti, ia baru menyadari kalau Bardan tak ada di sampingnya. Mungkin langsung pulang ke rumah, pikirnya. Jaya pun akhirnya pulang ke rumah bersama orang-orang yang mulai ramai meninggalkan tempat pertunjukan tersebut. Nah teman-teman, masih ingatkah ketika pedagang paling ujung lapangan yang melihat Bardan tergesa-gesa masuk ke kebun pisang itu? Pedagang itu adalah Mang Kosim, pedagang martabak yang rumahnya satu kampung dengan Bardan dan Jaya. Ia pun tak menaruh curiga tentang itu. Ketika pertunjukan usai, Mang Kosim membereskan alat-alat dagangannya. Butuh waktu lama untuk membereskan barang-barang tersebut. Tampak keramaian orang yang pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika fajar menyingsing, Mang Kosim baru bisa beranjak pergi meninggalkan lapangan itu. Ia pun lalu bergegas mendorong gerobaknya. Nah, ketika melewati kebun pisang di mana Bardan masuk ke sana semalam, Mang Kosim melirik ke arah kebun itu dan deg, Mang Kosim kaget. Di antara sela-sela pohon pisang terlihat menjulur keluar sepasang kaki manusia. Karena takut terjadi hal yang tak diinginkan, Mang Kosim berteriak memanggil seseorang yang lewat di jalan itu. Lalu mereka berdua masuk ke kebun pisang tersebut dan nampak seorang pemuda tanpa busana sedang tidur sambil memeluk dua batang pohon pisang yang tergeletak di tanah. Dan pakaian pemuda itu terselip di pelepah pohon pisang di samping tubuh pemuda itu. Dikarenakan masih ada tanda-tanda kehidupan pada orang yang tergeletak itu, Mang Kosim memberanikan diri membangunkan si pemuda tersebut. Perlahan-lahan tubuh pemuda itu bergerak bangun, lalu duduk di batang pohon pisang itu.
Ia mengucek-ngucek matanya, lalu menoleh kiri kanan. Sesaat kemudian ia menguap, menghabiskan sisa kantuk semalam. Dan ketika ia menoleh ke bawah tubuhnya, ia kaget setengah mati. Badan baru menyadari jika ia tanpa busana saat itu. Mang Kosim lalu mengambilkan pakaian yang terselip di pelepah pohon pisang dan memberikannya pada si pemuda itu. Badan lalu menyambar pakaiannya dan dengan cepat mengenakannya. Segera dua orang itu mengajak Bardan keluar dari area pohon pisang tersebut. Nah, dalam perjalanan pulang itu, Bardan menceritakan semua kejadian yang menimpanya semalam, dari mulai menonton pertunjukan wayang sampai ia masuk ke dalam rumah dan bercinta dengan dua gadis itu. Mang Kosim mendengarkan Bardan yang bercerita sambil tersenyum-senyum. Sejak kejadian tersebut, Bardan rupanya jera dan tak pernah lagi gegabah dalam mempermainkan wanita. Menurut warga sekitar kebun pisang tersebut, pada malam-malam tertentu sering ada penampakan dua sosok pocong yang suka mengganggu warga yang melewati tempat itu. Dan rupanya Bardan telah terkena batunya, sehingga ia terpedaya oleh sosok pocong tersebut yang menjelma menjadi dua gadis cantik. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian dimanapun berada. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya, hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.